Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, NIM 41246 dari kelompok 6 SPI, Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan para khalifah pada dinasti Abbasiyah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan Al-Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni dari tahun 750 Masehi atau 1132 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah tidak serta-merta langsung berkuasa. Mereka terlebih dahulu menyerang dinasti Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Penyerangan ini dilakukan untuk pertama kali oleh kelompok dari Bani Abbas yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad, dan Ibrahim al-Imam. Namun, penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Kelompok dari Abbasiyah ini, jika dilihat dari garis keturunan, berasal dari Bani Hashim yang memang lebih mendekati kepada Nabi Muhammad SAW. Karena inilah kelompok Abbasiyah merasa lebih pantas untuk memegang tonggak kekuasaan dibandingkan Bani Umayyah. Hingga pada akhirnya dinasti Abbasiyah pun berdiri setelah kekhalifahan terakhir dinasti Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad ditaklukkan. Terbunuhnya Marwan ini menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses penguasaan atas dinasti Umayyah ini dilakukan dengan berdarah-darah dan dipenuhi gejolak. Situasi saat itu porak-poranda. Menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, kelompok Ali dan Bani Hashim sempat menjadi bulan-bulanan dinasti Umayyah. Sehingga kelompok yang tertindas tersebut melakukan gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Dinasti ini takluk, lalu berdirilah dinasti Abbasiyah. Di dalam dinasti ini ada 3 kelompok atau bani yang memimpin, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Selanjutnya adalah tentang para khalifah dinasti Abbasiyah. Ada beberapa khalifah yang berhasil membawa Abbasiyah menuju masa kejayaan. Dinasti Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad, dari 750 sampai 1258 Masehi. Secara umum dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal pada tahun 750 sampai 847, periode lanjutan pada tahun 847 sampai 945, periode Buwayhi pada tahun 945 sampai 1055, dan periode Seljuk pada tahun 1055 sampai 1258. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah pada tahun 721 sampai 754. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah pertama. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 750 sampai 755, Al-Mahdi 775 sampai 785, Musa al-Hadi pada tahun 785 sampai 786, Harun ar-Rasyid 786 sampai 809, Al-Amin 809 sampai 813, Al-Ma'mun pada 813 sampai 833, Al-Mu'tasim pada 833 sampai 842, Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai 861, Al-Muntasir pada tahun 861 sampai 862, Al-Musta'in 862 sampai 866, dan Al-Mu'taz pada 866 sampai 869.
Kemudian dilanjutkan oleh Al-Muhtadi 869 sampai 870, Al-Mu'tamid 870 sampai 892, Al-Mu'tadid 892 sampai 902, Al-Muktafi 902 sampai 908, Al-Muqtadir 908 sampai 932, Al-Qahir 932 sampai 934, Ar-Radi 934 sampai 940, Al-Muttaqi 940 sampai 944, Al-Mustaqfi 944 sampai 946, Al-Muti 946 sampai 974, Al-Ta'i 974 sampai 991, dan Al-Qadir pada 991 sampai 1131. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Qaim pada 1031 sampai 1075, Al-Muqtadi 1075 sampai 1094, Al-Mustazir 1074 sampai 1118, Al-Mustasrid 1118 sampai 1135, Ar-Rasyid 1135 sampai 1136, Al-Muktafi 1136 sampai 1160, Al-Mustanjid 1160 sampai 1170, Al-Mustadi 1170 sampai 1180, An-Nasir 1180 sampai 1225, Az-Zahir 1225 sampai 1226, Al-Mustansir 1226 sampai 1242, dan terakhir Al-Musta'sim pada tahun 1242 sampai 1258. Dari beberapa nama khalifah yang disebutkan di atas, yang sangat banyak sekali, ada beberapa khalifah yang namanya berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaan. Di antaranya Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, di mana ialah merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah pada masanya 721 sampai 750 Masehi. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Ada juga Abu Ja'far Al-Mansur yang merupakan pemimpin yang memimpin selama 25 tahun, yaitu dari tahun 750 sampai 775 Masehi. Ia adalah saudara Al-Abbas. Ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat As-Salam yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan gairah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra. Selanjutnya ada Harun Ar-Rasyid, kekhalifahan Abbasiyah yang mencapai puncaknya, the Golden Age of Islam. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 sampai 809. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana muslim dan barat yang belajar dari kota Baghdad. Selanjutnya ada Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun adalah anak dari Harun Ar-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh. Selanjutnya ada Al-Mu'tasim. Ia memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya, yakni 833 sampai 834 Masehi, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yaitu Al-Kindi. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.